Record kembali. Ibu. Kita kembali lagi dengan atau masih bersama hitung-hitungan KDPK tentang obat. Ya. Untuk mengulang kembali, Ibu mau dong diingatkan kembali sama Alifa. Alifa, tadi ada berapa B sih ketika kita memberikan obat? Ada berapa B yang harus dan kita perhatikan? Ada 5 ya, Bu. Ada 5 yang dasar, apa saja? Benar obat, Oke, benar. pasien, Ya. benar dokumentasi. 5 Terus, tapi benar dokumentasi. itu mah tepat ya? Nggak ada masalah, tepat ataupun benar sama aja. Maksud Ibu, kalau kamu tuh mau ada dokumentasi harus minimal 6B. Karena Benar itu pasien, oke. benar obat, benar dosis, terus benar cara, benar waktu, sama benar dokumentasi. Itu bukan, Bu? Apa sih Alifa? Tasya Anastasia Amara atau Ara? Benerin lagi, Ra. Kalau yang 5 Ya. itu benar dosis, benar cara, benar pasien, benar obat, sama benar Satu lagi. Pagi, siang, atau malam benar disebut waktu. dengan iya, oke. Benar waktu. Itu ya, gitu ya. Jadi ingat, Ya. kalau mau 5B itu cuman obat, dosis, pasien, jalur, sama waktu. Kalau mau ada dokumentasinya 6 ya. Jadi yang 5 ini nggak boleh digeserkan oleh dokumentasi. Oke, sampai situ. Oke. Saya harus ingat itu ya, setiap memberikan obat, minimal yang kelima ini wajib dicek. Cara ngeceknya juga tadi sudah dikasih tahu, sudah dijelaskan. Ibu harap kalian memang benar-benar bisa, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedangkan sudah benar saja, kelima-limanya sudah tepat, masih ada efek samping. Apalagi tidak tepat. Harusnya diberikan secara diberikan lewat anus, kita berikan lewat oral, yang ada kejang, habis itu anfal, mati pasiennya. Nggak mau kan disebut jadi malaikat pencabut nyawa? Nggak mau, Bu. Nggak mau, Apalagi Ibu. dan ada 2 nyawa loh, 2 nyawa yang kita harus hadapi. Jangan sampai salah ketika memberikan obat tadi karena tidak tepat pasiennya. Obat yang harus diberikan kepada pasien A, namanya sama-sama Dira. Itu pernah kejadian, nama pasiennya sama, yang satu pasiennya harus diberikan obat untuk menguatkan rahimnya. Karena anak ini anak mahal. Ingat, dia ada flek, tapi dia masih bisa dipertahankan. Dia harus diberikan obat untuk memperkuat rahimnya. Sedangkan pasien yang satu lagi, dia tidak bisa dipertahankan, harus dibuka porsinya untuk mengeluarkan janinnya. Ketika obatnya salah diberikan, apa yang terjadi? Salah total. Anak yang sudah lama diharapkan, anak mahal, anak yang sudah diprogramkan harus keluar karena kesalahan tenaga kesehatan. Obat itu harusnya diberikan, pasien itu harus diberikan untuk mengencangkan atau menguatkan rahimnya. Malah kita berikan untuk membuka porsinya. Keluar dong. Mau nyesal, mau nyumbang. Sementara mereka sudah bersusah payah bertahun-tahun dan diberikan kepercayaan setelah bertahun-tahun setelah menghabiskan dana yang lumayan besar. Ya. Tadi Ibu lihat ada kakak kelas Lulu. Masih ada nggak Lulu? Keluar lagi ya? Halo Lulu. Nah,
keluar lagi mungkin. Nanti habis ini Bu ngajar Askep 1 kakak kelas. Kalau kalian mau masuk belajar Askep 1 yang punya wifi ya di rumah, kalau daripada kalian santai atau nggak ada aktivitas yang jelas, boleh silahkan ikut kelas Ibu di Asuhan Kebidanan 1, kita diskusi tentang kehamilan, nggak ada masalah. Oke. Jadi jawabannya tadi apa? Hasilnya, Bu. Hah? Jawaban dari pertanyaan tadi, soal tentang obat. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau ngacung? 25, Bu. 25, dari mana Najwa? Bu Rama. Tuh, Bu. Ora. Jadi kalau Najwa tuh 3 juta dibagi 1,2 juta terus dikali 10 mil. Kalau Tiara 4, Ibu. Tiara Sama, 4. Bu. Oke, caranya gimana? Caranya 1,2 juta dibagi 3 juta kali 10. Cakep. Siapa yang setuju dengan Tiara? Rahma. Oke. Siapa lagi? Hah? Setuju, Bu. Oke, setuju. Emang benar ya. Ingat rumusnya adalah ya, obat yang dianjurkan dibagi dengan obat yang tersedia dikali dengan sediaan. Karena tadi obat 1 vial tersebut diencerkan dengan Aquabide 10 ml, berarti 1,2 yang dianjurkan kan 1,2 ya, dibagi Iya, Bu. yang tersedia kan dia itu adalah 3 juta, berarti 1,2 dibagi 3 dikali sediaannya adalah 10 ml ataupun 10 cc. Ya. 1 gram, ingat ya, 1 gram sama dengan 1000 miligram. Masih ingat ya langkah-langkah tangganya itu, masih ingat ya? Kilogram, masih ingat nggak? Lupa, Ibu. Lupa, Bu, lupa. Oh my God. Itu harus ingat dong, kilogram, hektogram, dekagram, gram, itu harus tahu berapa. Kilometer harus tahu. Lu jangan lupa. Masa itu lupa. Nah, oke. Ingat, 1 gram sama dengan 1000 miligram. Ya. Oke. Obat yang tersedia adalah 1 gram. Kemudian diencerkan dengan 5 cc Aquabides. Dianjurkan Ibu Ara mendapat 200 miligram. Berapa cc yang diberikan? Ibu, maaf putus-putus suaranya. Putus-putus suara Ibu. Oke, putus-putus ya. 1 gram. Ya kan? Tersedia 1 gram. Obatnya kita sebutlah dia namanya amoksilin. Amoksilin 1 gram. Kemudian siapa yang pindah ke itu belum ada? Silakan aja pindah, nggak apa-apa. Oh, ini ada ya. Oke, maaf. Oke. Jadi amoksilin 1 gram diencerkan dengan 5 cc Aquabides, terus kemudian disarankan bahwa Ibu Ara diberikan 200 mg. Berapa? 40 bukan, Bu? Salah ya, Bu? Sediaannya aja cuma 5 cc. 1 ya, Bu? 1. Siapa yang jawab 1? Siapa yang jawab 1? 1 bukan. Siapa yang jawab 1? Nggak usah takut. Rahma. 1, Ibu. Rahma, Bu. Sasti, Rahma, siapa lagi? Ulul, Bu. Siapa? Ulul.
Septi, kamu kemana aja, Septi? Kamu udah hitung belum? Septi tadi jawab 40, Bu. Salah. Septi jawab berapa? 40 tadi, Bu. 40 tadi. Kalau sekarang kau jawab berapa? Salah nulis soal, Ibu. Salah nulis. Malah Hmm. yang persediaannya malah 1. Aturan kan 5, Bu. Ya kan? Oke. Berarti sudah mulai baru sebagian yang bisa ya. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yang penting kita tetap usaha biar bisa. Nah, jawabannya adalah yang lain nih, yang lain. Halo. Hai. Ibu mau buka semuanya dong. Sama Bu, 40 mili. 40 mili. Salah. Jadi yang tersedia. Ibu mau buka semuanya. Yang tidak izin ke Ibu untuk matikan kamera atau karena sakit, boleh dibuka semuanya. Boleh dibuka. Ibu mau say hey dulu. Hai. Hai, Bu. Hai, Bu. Hai. Hai, Bu. Kalau disapa dengan hai, jawabnya hello dong. Oh, hello. Halo. Hai. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih ngitung sedikit. Belum, masih pemanasan. Nanti sambil ngelihat wajah Bu Sinta secara langsung lagi kan live. Kalau ini kan virtual. Kalau live kan ada aura-aura. Sambil ujian, sambil ngitung, nah harus bisa mikir. Nah sama, sambil ngelihat pasien kita harus bisa ngitung. Oke. Jawabannya tadi berapa? 1, Bu. 1, Ibu. Berarti tadi kita 200 miligram. Jadi kan 1 gramnya harus diganti dulu menjadi satuannya harus sama ya. Karena pakai miligram, maka kita jadikan ke miligram. Kalau yang gram kan tadi terlalu kecil, harus 0, jadi kita pakainya yang miligram aja. 200 miligram dibagi 1000 miligram dikali 5. Ya kan? Iya, Bu. Oke. Jadi udah bisa ya. Ibu mau nanti tolong di grup disebutin nama-nama, percaya diri aja siapa yang sudah bisa dan siapa yang belum bisa, siapa yang sedang-sedang bisa. Ibu mau bagi kelompok nanti ya. Baik, Bu. Oke. Nah, kalau yang tablet tadi udah bisa. Tablet udah bisa semua. Sudah, Ibu. Insya Udah. Allah, Ibu. Kalau misalnya, bentar. Kalau misalnya yang tersedia ingat, yang tersedia adalah 250 miligram tablet ini ya. Sementara dokter menyarankan bahwa dia harus membutuhkan paracetamol 500 miligram. Maka berapa tablet yang diberikan? Jawab cepat dong. Tadi berapa Ibu? 200 miligram? 250 miligram. Oh, 250 250 miligram. miligram. Yang tersedianya 250 miligram. Kemudian yang dibutuhkan atas instruksi dokter dibutuhkan harus mendapatkan paracetamol 500 miligram. Maka berapa tablet yang diberikan pada pasien? 2. Cakep. Itu masih yang hitungan mudah-mudah ya. Belum pakai koma-koma, belum pakai potek-potek, belum pakai yang di ininya. Oke, masih 2. Berarti tetap ya, yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan tadi yang dianjurkan 500, yang tersedia 250, maka 500 dibagi 250 dikali 2. ya, dikali 1 sama dengan 2, dikali 1 sama dengan 2. Oke, cakep. Kemudian satu lagi berarti tablet sudah, yang vial atau jadi kan kita itu ada obat itu sediaan kalau yang untuk injeksi dia ada vial, ada juga yang flakon ya, ampul. Flakon sama vial sama. Nah, kalau ampul juga beda. Kalau ampul itu yang dipotek, terus kalau ampul itu biasanya sudah dalam bentuk
cair. Nah, kalau vial itu biasanya atau seringan dalam bentuk serbuk. Jadi kita harus cairkan dulu, ya, diaduk. Nah, kemudian yang tablet sudah, yang vial sudah, yang insulin, ya, insulin. Sebenarnya sama aja sih. Contoh, ada 40 unit dalam 1 mili, ya. 40 unit dalam 1 mili. Terus kemudian disarankan itu cuma dibutuhkan 20 unit. Maka berapa yang kita berikan? Hilya. Dua. Dari mana dapatnya 2, Tas Ara? Iya. Awak. Dapat dari mana? Apa yang gitu? Bentar, Bu. Oke, boleh. 0,5 Ibu. Sanis. Iya, Bu. Oke. Sanis berapa, sayang? Berapa? Bu Sanis kurang paham, Bu. Kalau yang begini, kalau yang tablet tadi paham. Tablet paham. Yang vial berarti belum juga. Iya, masih kalau misalnya pas lagi pembahasan perhitungan, oh jadi tahu gitu. Tapi pas lagi dikasih soalnya begini masih belum. Kalau tablet insya Allah. Tinggal rumusnya aja, sayang. Ibu bentar ngangkat. Oke. Ingat, Sanis, sebenarnya untuk semuanya sama, rumusnya aja, tinggal yang dibutuhkan dibagi yang tersedia, ya, obat yang tersedia dikali sediaannya. Gitu kan? Nah, kalau tadi yang Ibu sebutkan kan apa? Yang Ibu minta kan, dia kan sediaannya kan 1 cc, ya. Dia sediaannya 1 cc. 1 cc itu dia kan sama dengan 40 unit. Sementara yang dibutuhkan adalah 20 unit. Tinggal jawabnya adalah 20 dibagi 40 dikali 1 sama dengan 0,5 mililiter ataupun 0,5 cc. Kalau yang Gimana, Bu? Gimana? Maaf, Bu. Ulangi lagi, Bu. Ya. 20 tadi dari mana? 40 kan yang 40 ya, maaf, Bu. adalah tersedianya. Obat yang tersedia itu. Jadi dalam Iya. ya itu 40 unit. Terus dokternya itu menyarankan pasien ini cukup berikan 20 unit saja. Gitu. Ya. Nah, karena kebutuhan pasiennya cuma 20 unit, maka kita nggak mungkin dong ngasih semuanya atau nggak mungkin kita kasih 1 cc. Kalau kita kasih 1 cc itu sudah melebihi karena 1 cc-nya adalah 40 unit. Maka kita bagi obat yang dibutuhkan. Jadi rumusnya adalah obat yang dibutuhkan dibagi obat yang tersedia dikali sediaan. Obat yang dibutuhkan adalah 20 unit, terus kemudian obat yang tersedia dalam 40 unit, sediaannya adalah 1 cc. Berarti 20 dibagi 40 sama dengan dikali 1 cc sama dengan 0,5. Itu ya. Sudah? Iya, Bu. Bisa ya? Nanti Insya Allah. Ibu mau semua membuat pertanyaan
dan ditujukan kepada temannya, dan temannya harus menjawab. Jadi jangan hanya itu, misalnya nomor urut 1 memberikan pertanyaan ke nomor urut 2, nomor urut 2 memberikan pertanyaan ke nomor urut 3. Itu, selain kelompok kecil ya. Jadi nanti ada teman bimbingan dan ada juga pertanyaan. Ya, oke. Tuh. Terus itu kan sudah obat ya. Sudah Ibu untuk obat cukup sampai situ ya. Baik, Bu. Yang untuk hitung-hitungan obat. Nisa dan Tiara, di materi kalian apalagi prinsipnya sudah, penghitungan dosis obat sudah. Terus apa lagi? Ada, Teknik pemberian. iya Bu, teknik pemberian. Teknik pemberian ada apa saja? Ada pemberian obat secara oral, ada pemberian obat secara parental, pemberian obat secara rektal, sama satu lagi Rektal, Lenis, bantuin. sama pemberian obat secara pervaginan. Oke. Oral, parenteral, rektal, rektal, sama intramural, pervaginan. apa? Topikal, sublingual, ya inhalasi. sublingual, Harus tahu membedakan ya. Oral berarti masukkan ke dalam mulut. Nanti mulut, hasil lahirnya dia lambung. Kalau sublingual itu beda. Oral dia lakukan. Kalau sublingual dia diserap oleh saraf-saraf yang di bawah lidah. Jadi dia tidak ditelan ya. Itu kalau sublingual. Jadi obat biasanya untuk mengurangi tekanan darah tinggi ya. Kalau sangat tinggi untuk mencegah terjadinya stroke, maka biasanya di bawah lidah. Tahu kan sublingual? Tahu nggak? Coba coba tunjukkan ke kamera. Sabrina Octaviana, orang Jakarta. Sabrina. Apa? Kenapa? Kenapa? Coba mana orang Betawi, mana lidahnya dikeluarin kalau kita mau memberikan obat secara sublingual. Oke, jadi obat ini taruh ya. Itu sublingual. Kalau inhalasi ya, inhalasi pasien-pasien yang asma ya, tuh boleh pakai susu, boleh pakai yang top ya. Jadi inhalasi. Kita berarti obatnya kita tiup, kita hirup ya. Beda ditiup, hirup. Terus kemudian rektal. Jadi mungkin ada yang nungging ya. Tapi tahu ya, diberikan melalui rektal atau anus. Cara pemberiannya boleh Stims, boleh dorsal, ya. Oke, mesti ingat ya posisi-posisi. Sambung menyambung ya pelajarannya dari yang kemarin ya, posisi ya. Stims masih ingat? Masih ingat gak? Hei, jangan kita sudah masuk ke pelajaran obat, yang posisi dilupakan. Hai. halo, Halo, Bu. Sepertinya lelah. halo Bu. Sepertinya lelah. Ayo dong, masih muda, semangatnya kemarin lagi. Ibu aja nanti habis ini langsung lanjut askap 1. Ayo semangat dong. Oke. Rektal, inhalasi, sublingual. Parenteral itu dibagi menjadi intrakutan, subkutan, intramuskular, intravena. Itu secara parenteral ya. Ya Bu. Kemudian topikal, itu namanya topikal, berarti dia boleh di kulit, hidung, telinga, mata, ya, sama intravagina. Kalau intravagina diberikan lewat intravagina. Lanjut.
tahu ya cara memberikan lewat oral ya. Nanti mungkin kelompok bisa jelaskan lagi di grup ya, bagaimana caranya atau menjelaskan cara-cara pemberiannya. Karena kalau di Zoom kita bacakan atau presentasikan, tidak cukup waktunya, kan ini aja tinggal 7 menit lagi. Ya, nggak apa-apa Nanda. Nanda kalau mau izin, mau ke klinik silakan. Makasih, Bu. Oke, lekas pulih ya. Oke, nah sekarang kalau yang obat intravagina, karena ini kan kalau oral mungkin mudah, kalau intravagina kalian harus tahu nanti di mana cara obat itu diletakkan di mana. Tangan kita masuk seperti apa? Tangan masuk, obatnya pakai handscoon tapi ya, karena kan kita pegang vagina orang ya. Karena di cairan vagina itu kita nggak tahu pasien ini seperti apa, pasien ini ada penyakit menular atau tidak, terus kemudian kitanya ada luka tangan kita atau tidak gitu. Kemudian yang namanya bersentuhan dengan pasien kita harus PI ya, pencegahan infeksi ya, baik dari kita terhadap pasien maupun dari pasien terhadap kita. Gitu ya. Bukan berarti pasien semua yang semata yang punya penyakit tapi kita tidak ya. Kita juga bisa aja kita ada yang penyakit, ada yang penyakit, jangan sampai kita menularkan juga ya, menularkan terhadap pasien. Jadi pakai handscoon, terus kemudian obatnya dijepit, terus kemudian setelah dijepit kita masukkan, kita cari fornixnya ya. Itu kita cari fornixnya, terus kemudian ya pasti vaginanya kita buka ya. Kita buka untuk bisa masukkan obat. Kita buka labia minora. Udah tahu kan labia mayora, labia minora sudah? Anatomi fisiologinya sudah? Iya, Sudah ya? Sudah tahu ya, labia minora yang mana, labia mayora yang mana. Nah, labia minoranya dibuka menggunakan tangan kiri, ya, kita regangkan, terus kemudian tadi tangan kanan yang sudah jepit obat, kita masukkan, ya, sampai ketemu dengan vagina posteriornya, kurang lebih 7,5 sampai dengan 10 cm. Dalam juga ya. Nah, kalau kita sudah ya lobet. Kalau kita sudah masukkan, itu kita minta si pasiennya, si ibu ya, yang pasien punya vagina itu adalah perempuan ya. Kita minta ibunya untuk dalam posisi yang sama kurang lebih selama 10 menit. Jadi dalam kondisi 10 menit, kita sarankan si ibunya tidak berpindah posisi. Oke, sudah di-charger. Nah, korektal juga kurang lebih sama ya. Namanya kita korektal, kita minta pasiennya untuk tarik nafas, terus kemudian kita regangkan anusnya, terus masukkan obatnya. Ya, setelah kita masukkan obatnya, itu kurang lebih 10 cm juga, terus kita minta pasien itu miring selama 5 menit. Jadi tetap dalam posisi yang sama. Jadi obatnya itu tetap diserap. Jadi karena saraf-saraf di sphincter ani atau di anus itu banyak, kenapa obat untuk mengurangi rasa sakit pada ibu bersalin itu biasanya diberikan lewat anus. Jadi dia daya serapnya banyak sarafnya, jadi daya serapnya cepat sehingga obat itu cepat diabsorpsi, sehingga si ibunya tidak kesakitan. Itu pasien-pasien yang post SC biasanya diberikan selain injeksi, kalau nggak injeksi diberikan lewat anus. Ya. Kalau topikal tahulah ya, ngoles pasti dibersihin dulu baru dioles. Siapa yang udah pernah memberikan obat secara parenteral? belum pernah Ibu. Belum pernah yang SMK juga belum pernah ya? Belum, Bu. Belum Ibu. Oke. Nanti mudah-mudahan pandemik segera
berakhir, jadi kita bisa praktek, tapi tetap nggak praktek langsung, tapi kita menggunakan pentom ya. Bagaimana sudutnya, kalau yang intrakutan sudutnya berapa senti, yang subkutan berapa, yang intramuskular berapa, yang intravena berapa, itu sudutnya masing-masing berbeda. Ya, otomatis kalau sudutnya intramuskular itu 90 derajat ya. Terus kemudian kalau subkutan dia 60 sampai dengan 75 derajat. Kalau yang intrakutan itu cuma 10 sampai dengan 15 gitu ya. 15 derajat karena dia cuma di kulit, di dalam kulit sampai terjadi gelembung. Tuh. Kalau yang intrakutan itu kita tidak diperkenankan untuk mengusap. Jadi begitu disuntik ada gelembung, jangan diusap lagi. Kalau cuma bekas sisa suntikannya di ujungnya boleh, tapi tidak boleh ditekan karena nanti obatnya jadi keluar lagi. Kalau subkutan, intramuskuler, kita harus aspirasi. Ketika kita lakukan aspirasi itu menarik ya. Ketika kita lakukan aspirasi dan ada darah, maka tindakan yang kita lakukan adalah tarik kembali jarumnya dan ganti obatnya. Artinya, jarum yang kita suntikkan mengenai pembuluh darah. Dan kalau tetap kita suntikkan, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah bisa terjadi kecacatan pada pasien. Ya. Kenapa sih ada pasien yang tidak bisa jalan setelah dapat suntikan gitu ya? Ada nggak sih tenaga kesehatan yang tidak melakukan aspirasi? Ada, tapi yang sudah terlatih. Sebenarnya kalau ibu ya tetap menyarankan maupun teman-teman nanti sudah terlatih ya, sudah menyuntik ribuan kali, cuman berapa detik kok tambahannya kalau kita aspirasi. Lakukanlah sesuai prosedur. Jadi kita tidak ada rasa was-was, tidak ada kekhawatiran dalam diri kita. Benar nggak sih tadi saya suntik gitu. Beda dengan intravena. Kalau intravena justru pada saat kita aspirasi harus ada darah. Ya, dari parenteral ya. Beda ya. Kalau parenteral yang intravena harus ada darah baru kita boleh suntikan. Artinya dia tepat di pembuluh darah. Tapi kalau subkutan dan intramuskular tidak boleh ada